yang mau persiapan untuk gasuku dan ujian dan karate, sini aku kasih tahu ya. Hal-hal apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan dan dibawa saat gasuku dan ujian karate. Sebelumnya perkenalkan, aku Fahla dan aku baru saja menyelesaikan ujian dan kenaikan kepada dan 1 ya kemarin di Cikeas Bogor. Oke, langsung aja ya teman-teman semuanya. Let's go. Jadi barang yang pertama harus dibawa tentunya adalah berkas persyaratan ujian dan secara lengkap. Ingat, yang harus diperhatiin di sini adalah warna mapnya. Jangan lupa ya disesuaikan. Biasanya diminta nih warnanya apakah kuning, coklat, abu-abu dan sebagainya. Kalau kemarin sih kenaikan kepada dan 1 itu warnanya kuning. Nah, nanti teman-teman yang selain dan 1 boleh tanya ya di kolom komentar kalau misalkan penasaran kemarin warnanya apa aja. Yang selanjutnya adalah nanti di dalamnya itu berisi yang pertama adalah surat keterangan dokter atau puskesmas tempat yang menyatakan teman-teman itu dalam kondisi atau berbadan sehat. Saya sarankan mengambilnya itu jangan mepet banget gitu. Jadi periksanya itu maksimal H-3 ya, karena ngantrinya juga cukup lumayan, memakan waktu dan teman-teman kan harus udah tenang gitu loh, H-1 mau ujian itu, supaya apapun barang-barangnya dan persiapan teman-teman, hafalan katanya ataupun ihonnya itu kayak udah ya tinggal inget-inget dan mantap aja gitu, dan gak perlu terlalu ngurusin hal-hal yang terlalu ribet misalnya. Lanjut ya, atau yang berikutnya adalah jangan lupa melampirkan surat izin daripada orang tua jika teman-teman berusia di bawah 21 tahun. Berarti yang di atas tentunya tidak perlu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pas foto ukuran 3x4. Nah, latar belakangnya kalau kemarin sih warnanya warna merah dan menggunakan baju tegi. Oke, yang selanjutnya adalah melampirkan fotokopi KTA-nya masing-masing, kartu tanda anggota dojonya masing-masing. Jangan lupa juga diperiksa dan dicek lagi apakah sudah kadaluarsa atau belum nih teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti sudah kadaluarsa kartunya, mohon untuk diperpanjang terlebih dahulu. Biasanya di-mention nih di grupnya. Kayak misalkan si A, B, dan C itu ternyata belum memperpanjang, KTA-nya sudah habis masa berlakunya. Dan supaya gak ribet nanti, teman-teman dari sekarang ya untuk memperpanjangnya. Begitu, dan nanti fotokopinya dibawa dan dilampirkan pada berkasnya. Oke, yang selanjutnya adalah surat rekomendasi dari Pengdanya masing-masing. Nah, surat rekomendasi dari Pengda masing-masing karena kemarin ujiannya nasional ya, teman-teman nanti kasih aja berkas lengkapnya yang udah ada juga nih untuk formulir pendaftarannya yang nanti dikasih lah dari sana ya, dari yang mengadakannya nanti di print sama kita, terus diisi, terus dilampirkan juga di berkasnya. Nah, semuanya kalau udah lengkap di map kuning dan depannya udah kita kasih nama nih, Fahla Ulan Fauzia, misalkan di bawahnya adalah Pengdanya masing-masing atau dari daerah mana, dojo mana nih. Misalkan tulis bawahnya Jawa Barat karena Pengdanya Jawa Barat. Nah, kita kasihin, dikumpulin di satu orang, nanti biasanya kita kasihin aja kepada yang kita tahu nih dari atau akan memberikan surat rekomendasi dari Pengdanya. Nah, dikasihin misalkan ke satu sinpai atau sensei, dikasihkan, kemudian setelah itu nanti kita dapat rekomendasi dari Pengdanya masing-masing. Jadi semuanya itu Jawa Barat udah dapat nih siapa aja nama-namanya gitu. Lanjut, itu udah selesai ya. Untuk yang pertama adalah berkas persyaratannya secara lengkap di map yang sudah sesuai dengan ketentuan warnanya. Yang kedua adalah baju karategi. Baju karateginya jangan lupa. Dan aku rekomendasikan juga di sini sih direkomendasikan ya 3 sampai dengan 4 bawahnya, 3 sampai dengan 4 setel. Oke, dan yang paling aman menurutku adalah 4 setel. Karena apa? Latihannya cukup panjang, pagi dan sore. Nanti kita pakainya biasanya satu hari sih aku pakai 1 tegi. Nah, untuk 2 latihan itu. Dan nanti ketika kita setelah selesai latihan yang pertama di pagi hari sampai dengan jam 9 biasanya. Nah, aku jemur bajunya. Saya jemur bajunya supaya kering dan basah kan karena keringet ya. Wah, itu gak enak sih. Karenang kalau kata orang Sunda. Nah, nanti setelahnya dijemur, habis itu dipakai lagi untuk latihan sore. Dan besoknya kita ganti dengan pakaian yang baru. Dan direkomendasikan juga untuk teman-teman semuanya di hari keempat alias hari kita go untuk ujian adalah kita menggunakan baju tegi yang kata, yang keras itu loh. Nah, direkomendasikan, cuman kemarin sih banyak yang tidak menggunakan juga dan gak jadi masalah. Dan yang seharusnya teman-teman highlight juga adalah dalemannya ya. Biasanya teman-teman yang udah lama gak latihan seperti saya yang baru mulai lagi 2025 ini,
Lupa kalau misalkan dalamannya itu warnanya harus putih ketika ujian, pertandingan juga harus putih kan ya. Nah, kalau buat Gasukunya sih atau latihannya, nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena nggak kelihatan juga. Cuman kan kita lebih ngasih poin plus aja ketika ujian harus lebih maksimal lah. Warnanya jangan lupa warna putih. Dan kerudung yang teman-teman jangan lupa kerudung langsung warnanya itu warna hitam. Warna hitam itu adalah it's a must, harus gitu. Kalau misalkan tidak nanti siap-siap teman-teman terkena tegur ya. Jangan sampai teman-teman kena tegur. Boleh pakai kerudung yang kayak gini atau kerudung yang langsungan lainnya gitu. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah baju teginya. Jangan lupa menggunakan logo dojonya masing-masing di dada sebelah kiri. Jangan lupa pokoknya ya, ini penting. Oke, lanjut. Yang keempat adalah perlengkapan pribadi seperti alat mandi, peralatan mandi, handuk, sabun, sikat gigi, kemudian mau bawa gayung juga nggak masalah. Pokoknya hal-hal yang teman-teman perlukan lah untuk mandi teman-teman merasa bersih itu kayak gimana. Oke, juga alat sholat, sajadah, mukenanya, atau sarungnya, kopiahnya, dan juga obat-obatan pribadi. Nah, obat-obatan sebenarnya betul ada P3K di sana atau ada tim kesehatan gitu dari panitianya. Hanya saja teman-teman yang untuk pribadi masing-masing supaya kita gak ribet. Misalkan tiba-tiba di sana full, di sana penuh, kita susah nih untuk dapat obatnya dan ini genting gitu. Karena ini obat pribadi kita jangan lupa dibawa aja itu. Oke, jangan lupa dipersiapkan. Sip. Karena kan biasanya di day 1 itu kita ada penyesuaian dengan cuaca tempat ya. Dan kemarin juga kayak, kerasa banget lah penyesuaian di day 1. Misalkan kerasa panas lah, inilah, itulah. Jangan lupa dipersiapkan lah untuk hal-hal seperti itu yang mungkin terjadi. Oke. Tadi sempat mati, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah jangan lupa bawa sepatu olahraga dan juga sendal jepit. Nah, sepatu olahraga ini kita gunakan untuk latihan ya. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kakinya melepuh dan sebagainya. Supaya nanti ketika ujian dan itu fit gitu. Dan sandal jepit untuk sehari-hari tentunya. Kemudian yang keenam, kaos training, CD, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah tumbler untuk minum masing-masing. Oke, cukup sekian ya dari saya untuk kali ini. Yang punya pertanyaan boleh ditanyakan. Bye!